Halo guys, ketemu lagi di channel kita Sehat 24 Jam ya. Hari ini kita mau bahas bagaimana kita bisa menghemat ya biaya rumah tangga kita bahkan ketika kita minum air ya. Penasaran? Yuk kita lihat ya videonya. Nah, jadi biasanya kalau kita mau minum air, kita kan biasanya pesannya pakai galon ya, gitu ya. Nah, tapi teman-teman tahu sebenarnya banyak loh kelebihan kita kalau kita hari ini ya mengganti sistem yang dulunya pakai galon sekarang jadi sistem saringan air nih. Nah, apa saja kelebihannya? Nah, nanti kita bisa jelasin nih lebih banyak ya. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu nih. Misalnya kalau kita minum pakai sistem galon ya. Yang pertama masalahnya kalau kita pakai galon itu pertama adalah kita sering jadi habis waktu gitu ya. Habis waktu kenapa? Karena kita harus nunggu si agennya datang, harus kirimin galonnya ke rumah ya atau ke apartemen. Terus yang kedua, mungkin kalau kita beli sendiri kita pun jadi repot kan. Repot, kita harus ke department store sendiri, harus angkat sendiri gitu ya. Belum lagi kalau angkat ke rumah harus pasang lagi ke dispensernya, itu kan ya tidak semua orang mahir ya untuk itu ya. Nah, terus alasan yang kedua, kerugian kalau kita menggunakan galon itu di kualitas airnya nih. Nah, teman-teman kita tahu apapun kemasan airnya, mau dia itu galon, mau dia itu plastik ya, mau dia itu di wadah apapun gitu ya. Selama dia itu terlalu lama didiamin gitu ya, airnya kan jadi nggak segar ya, satu. Kalau dia itu terpapar sinar matahari, nah wadahnya itu terutama kalau plastik, itu dia bisa mengkontaminasi air yang di dalamnya begitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi atau minum air yang tidak segar, yang terkontaminasi dengan kandungan plastik ini, itu pasti tidak begitu sehat ya teman-teman. Nah, jadi itu yang kedua nih masalahnya kalau kita pakai galon. Yang terakhir, yang ketiga adalah masalah sisi ekonomisnya teman-teman. Nah, galon ini berkisar mungkin sekitar 20.000, 25.000 ya per 19 liter. Kalau kita hitung ya secara cepat, itu jatuhnya per liter itu kita keluar biayanya sekitar 1.000 atau 1.300 rupiah nih. Ternyata kalau pakai saringan airnya Eastspring ya, itu jatuhnya cuma 300 rupiah per liter. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin 300 per liter, ini 1.300 per liter. Jadi jatuhnya per liter itu kita sudah hemat 1.000 rupiah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita tahu kita ya yang hidupnya di zaman now ya, kita pengennya semuanya serba praktis ya. Kita pengennya semuanya cepet ya, gampang aksesnya, dan juga kita pengen semuanya yang sehat. Terutama di dalam masa pandemi ini, teman-teman tahu kesehatan itu semakin penting ya. Jadi untuk kita minum air saja kita pun harus memilih cara yang tepat begitu kan. Selain cara yang tepat, kita harus pastikan airnya itu memang bersih, memang segar, dan juga jangan dong sampai yang terlalu memboros-borosin apalagi biaya keluarga kita, biaya rumah gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita ada solusinya nih untuk teman-teman. Nah, kita sekarang mau sharing kenapa sih kita harus pakai saringan air Eastspring ya, saringan air MW. Pertama adalah kita bisa lebih hemat. Kalau kita misalnya menggunakan air Eastspring ya, hitungannya nanti seperti ini nih. Halo guys, nah kali ini kita ingin perlihatkan kepada teman-teman bagaimana sih penghematan kita kalau kita menggunakan penyaringan air Eastspring dibandingkan dengan kalau kita tetap memakai air galon. Nah, jadi untuk dalam perhitungan kali ini kita menganggap satu galon itu sekitar harganya 20.000 sampai 25.000. Ini tergantung teman-teman tempat tinggalnya di mana ya. Kalau di tempat tinggal saya itu kisarannya sekitar 25.000 per galon. Tetapi untuk perhitungan kali ini kita anggapnya cuma 20.000 ya, satu galon. Jadi satu galon itu isinya 19 liter. Jadi per liter itu harganya 1.052 per liter nih guys. Nah, kalau dia dengan cartridge Eastspring atau filternya Eastspring, itu harganya 1.715. Dan ini 1.715 ini bisa tahan untuk 5.000 liter nih pemakai airnya. Jadi harga per liternya itu menjadi 343 per liter. Nah, jadi kita dari sini bisa melihat ya, bagaimana penghematan kita dengan menggunakan galon dan juga perhitungan kalau menggunakan air Eastspring. 1.052 per liter dibandingkan dengan 343 per liter, berarti dengan menggunakan Eastspring kita bisa menghemat minimal 700 rupiah per liter. Nah, jadi kalau kita bandingkan lagi, cartridge Eastspring ini tahannya 5.000 liter, jadi itu setara dengan 263 galon. 263 galon kalau dikalikan dengan harga satu galonnya 20.000,
itu dapatnya 5.260.000. Nah, jadi setiap kali kita menggunakan 5.000 liter air dalam rumah kita itu sudah hemat 3.545.000. Nah, jadi apa sih ini artinya untuk kamu? Total penghematannya kita hitung ya. Dengan asumsi tetap sama 1 galon itu 20.000 rupiah. Jadi kalau kita dalam 1 minggu, kita hanya menggunakan 3 galon air ya, untuk minum, untuk cuci sayur ya, untuk masak sayur. Itu penghematannya 40.000 per minggu. Tapi kalau kita menggunakan lebih banyak air ya, dalam 1 minggu, dalam satu rumah, itu penghematannya bisa lebih tinggi nih. Contohnya untuk 10 galon, kita bisa menghemat 134.000 per minggu. Terus kedua, dia itu dengan kita menggunakan air e-spring itu jadi jauh lebih praktis teman-teman. Kenapa? Karena cukup kita nanti sambunginnya, nanti kita perlihatkan cara kerjanya si air e-spring ini. Cukup dengan instalasi air e-spring ini, kita tidak perlu nunggu lagi karena e-springnya ini dia itu terhubung langsung ke air keran PDAM kita. Jadi ketika kita buka kerannya, si airnya itu langsung otomatis bisa diminum. Ya, jadi tidak perlu nunggu lagi. Nah, itu poin kedua. Yang poin ketiga, dia itu jadinya bebas kuman airnya. Nah, kenapa dia bisa jadi bebas kumannya? Karena di dalam model e-springnya nanti ya, bahkan yang model lama ataupun model baru, dia itu ada sistem filternya, ya. Terus dia ada sistem UV-nya, dan juga untuk model baru nanti dia ada sistem chipsnya, sistem elektronik yang canggihnya, teknologi canggihnya. Nah, jadi dengan demikian, semua air ya, air PDAM yang masuk ke dalam e-spring ini itu pertama sudah terfilter nih. Jadi bakteri kumannya semuanya sudah tersaring nih, semua polusi-polusi di airnya. Kedua, setelah dia lewat saringan air ini, dia lewat sistem kedua yaitu sistem sinar UV. Sistem ini dia itu bisa membasmi 99,99% virus yang terkandung dalam air. Nah, setelah dia melewati dua sistem saringan ini, nah semua air yang keluar dari air e-spring ini jadinya dipastikan bersih. Dengan semua teknologi ini, e-spring adalah satu-satunya penyaringan air yang telah mendapatkan sertifikasi internasional NSF di 5 kategori. Dengan demikian, e-spring terbukti adalah penyaringan air yang aman dan juga berkualitas. Nah, jadi teman-teman, itulah keunggulan kalau kita menggunakan air e-spring ya. Yang pertama tadi kita hemat ya. Yang kedua, kita jadi lebih praktis, lebih gampang, tidak harus nunggu-nunggu, langsung kita bisa dapetin air bersih, air sehat ya. Dan yang ketiga tadi, air kita jadi jauh-jauh lebih bersih, jauh-jauh lebih segar ya dibanding dengan sistem galonan. Nah, sekarang kita pengen lihat nih cara kerja si air e-spring ini. Teman-teman, ini adalah mesin penyaringan airnya ya. Jadi ini adalah model lama, yang model baru itu dia ukurannya lebih rendah, terus dia lebih kecil nih, lebih ramping ya. Nah, jadi cara penggunaannya, pertama kita colokin dulu nih ke sumber listrik ya. Terus kita pasang selangnya ke keran kita. Nah, terus ini adaptornya nanti dikasih nih. Nah, terus kita tinggal buka aja kerannya. Buka airnya. Air yang keluar ini sudah air bersih nih, yang bisa kita langsung minum. Nah, jadi kita lihat ya, ini cara pemasangannya seperti gimana. Nah, ini saya akan buka adaptornya. Nah, jadi ini adalah keran biasa ya, yang di rumah kita. Nanti ini kepala adaptornya itu biasanya akan disediakan nih, setiap kali pembelian e-spring akan diberi ya. Jadi cara kita memasangnya sangat gampang. Jadi tinggal kita taruhkan ke kepala adaptornya di sini. Nah, lalu nanti kita akan pasang nih selang si air kotornya dan juga selang air bersihnya yang putih. Nah, jadi selang kotornya ini, jadi flow-nya ketika air nanti masuk air kerannya itu akan mengalir dulu nih ke selang kotornya yang abu-abu ini. Nah, setelah dia melewati selang ini akan masuk ke saringan air ini. Kemudian dari saringan air ini, dari selang putihnya akan keluar nih air bersihnya. Nah, jadi dengan demikian, walaupun ini adaptor ini satu gitu ya, satu kesatuan, air yang kotor dan air yang bersih itu tidak akan tercampur nih di dalam adaptor karena dia itu di batasan ini ada sekat yang membatasi air kotor dan juga air putihnya. Jadi ketika kita mau gunakan keran ini untuk mencuci sayur gitu ya, tetap kita bisa gunakan adaptor ini tanpa kita harus cabut semuanya. Nah, jadi ini keluarnya yang air biasa. Terus kalau tiba-tiba kita mau minum lagi, kita cukup putar nih kepalanya.
Jadi yang paling belakang. Jadi ketika putar yang paling belakang, kita buka, dia itu otomatis keluar bukan air kotor lagi, tetapi air bersih. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum pasang e-spring atau saringan air emo ya, segera ya bisa langsung pesan atau bisa langsung tanyakan kita dari sini ya. Dan ini stoknya sangat-sangat terbatas ya guys ya, karena di masa-masa pandemi ini, masa-masa corona ini semua jadi rebutan teman-teman nih, terutama di kota-kota besar ya. Jadi sekian sharing kita hari ini, terima kasih. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa follow, like, subscribe Sehat 24 Jam ya. Nah, untuk teman-teman yang masih nonton sampai akhir ini, aku kasih bonus nih. Hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat yang menemukan sejumlah air minum dalam kemasan yang mengandung mikroplastik menghebohkan publik. Pasalnya sejumlah air minum dalam kemasan yang telah beredar ternyata mengandung material yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Air minum dalam kemasan yang beredar luas di pasar ternyata mengandung mikroplastik. Temuan ini terungkap dalam hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat. Peneliti State University of New York at Fredonia menguji 259 botol air minum dari 11 merek yang dijual di 8 negara. Hasilnya, 93% air kemasan botol yang menjadi contoh ternyata mengandung mikroplastik. Sampel juga diambil dari Indonesia karena menjadi salah satu negara dengan pangsa besar air minum dalam kemasan. Hasilnya salah satu produk air minum dalam kemasan yang telah lama beredar di tengah masyarakat positif mengandung mikroplastik. Bahkan kandungan mikroplastik telah mencapai 10.390 partikel per liter. Mikroplastik merupakan plastik berukuran mikroskopis atau tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Mikroplastik sendiri disebut sebagai polutan lingkungan yang sulit terurai. Jika kandungan mikroplastik masuk ke dalam tubuh, ia akan tertahan di dalam organ dan sulit untuk dikeluarkan. Akibatnya organ tubuh bisa terganggu. Zat kimia yang terakumulasi di dalam tubuh juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya kanker.